Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Catralia Hikmawati Putri. Saya dari kelas 11D IPS. Saya di sini akan menjelaskan tentang SHU Koperasi. SHU Koperasi. Pengertian koperasi. Koperasi berasal dari Cooperation, CO yang artinya bersama, Operatin yang artinya usaha. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum atau dasar kekeluargaan yang bertujuan untuk mensejahterakan anggotanya melalui kegiatan ekonomi bersama yang dimiliki dan dikelola secara demokratis oleh anggota. Koperasi bertindak sebagai gerakan ekonomi rakyat, di mana kegiatan didasarkan pada prinsip-prinsip koperasi dan asas kekeluargaan untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi ekonomi, sosial, serta budaya bersama. Landasan dan asas koperasi. Landasan koperasi adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan asas koperasi adalah kekeluargaan yang mewujudkan semangat gotong royong dan kemakmuran bersama, di mana semua anggota sadar dan bertanggung jawab atas kebaikan bersama, bukan kepentingan pribadi. Landasan dan asas ini terulang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Peroperasian. SHU Koperasi. Jenis-jenis koperasi. Jenis koperasi terbagi berdasarkan kegiatan usahanya. Konsumen, produsen, simpan pinjam, permasaran dan jasa, serta berdasarkan tingkatan organisasi primer dan sekunder yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1902. Jenis koperasi berdasarkan bidang usaha. Koperasi konsumen menyediakan barang dan jasa kebutuhan anggota, misalnya koperasi warung atau serba. Koperasi produsen beranggotakan pada pengusaha kecil atau anggota profesi tertentu yang menyediakan bahan baku atau alat produksi untuk anggotanya. Koperasi simpan pinjam atau KSP memberikan layanan simpan pinjam kepada anggotanya. Permodalan koperasi. Permodalan koperasi bersumber dari dua kategori utama, modal sendiri dan modal pinjaman, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Modal sendiri terdiri dari simpanan pokok dan wajib anggota, dana cadangan, serta hibah. Sementara modal pinjaman bisa berasal dari anggota, koperasi lain, lembaga keuangan seperti bank, dan melalui penerbitan obligasi atau surat utang, serta sumber lain yang sah. Permodalan koperasi. Modal sendiri. Modal ini adalah modal yang berasal dari internal koperasi itu sendiri dan merupakan sumber dana utama yang memiliki risiko lebih tinggi. Komponennya meliputi simpanan pokok, iuran yang dibawakan oleh setiap anggota saat pertama kali bergabung menjadi anggota. Jumlahnya sama untuk semua anggota dan tidak dapat ditarik selama masih menjadi anggota aktif. Simpanan wajib, iuran yang dibayarkan oleh anggota secara rutin dalam periode waktu tertentu, misalnya bulanan dan jumlahnya dapat bervariasi. Simpanan ini berfungsi untuk menjaga operasional koperasi sehari-hari. Dana cadangan, uang yang disisihkan dari sisa hasil usaha SHU untuk memperkuat modal sendiri dan menutupi kerugian jika terjadi. Besaran penyisihan dana ini ditetapkan melalui rapat anggota. Hibah, dana yang diterima secara cuma-cuma dari pihak lain sebagai modal tambahan koperasi. Yang kedua, modal pinjaman. Modal ini merupakan utang yang harus dibayar kembali pada saat jatuh tempo dan dapat diperoleh dari berbagai sumber. Pinjaman dari anggota. Anggota koperasi dapat memberikan pinjaman kepada koperasi berdasarkan perjanjian. Pinjaman dari koperasi lain. Koperasi dapat meminjam dana koperasi lain melalui perjanjian kerjasama. Pinjaman dari bank dan lembaga keuangan. Koperasi dapat meminjam modal dari bank atau lembaga keuangan lain dengan aturan presentase tertentu terhadap jumlah aset koperasi. Penerbitan obligasi dan surat utang. Koperasi dapat menerbitkan surat utang untuk menghimpun dana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
sumber lain yang sah. Koperasi juga dapat memperoleh modal dari sumber-sumber lain yang diakui secara hukum, seperti dana pernyataan. SHU Koperasi. Pengertian SHU dalam kurung sisa hasil usaha adalah keuntungan bersih yang diperoleh koperasi dalam 1 tahun buku setelah dikurangi semua biaya, penyusutan, dan kewajiban lainnya. SHU merupakan hak anggota dan berfungsi sebagai indikator kinerja koperasi serta dasar untuk membagikan keuntungan kepada anggota sebanding dengan kontribusi atau partisipasi mereka dalam kegiatan koperasi. Rumus menghitung SHU. A. SHU modal atau JM. SHU JM, simpanan anggota yang bersangkutan dibagi total simpanan seluruh anggota dan dikali SHU JM. B. SHU jasa anggota atau jasa usaha. Perhitungan hasil usaha yang diberikan kepada anggota berdasarkan 1. Jasa pinjaman. SHU jasa pinjaman. Pinjaman anggota yang bersangkutan dibagi total simpanan seluruh anggota dikali SHU JP. Yang kedua, SHU jasa pembelian. Pembelian anggota yang bersangkutan dibagi total omset dalam 1 tahun dikali SHU JP. Soalnya yaitu, Koperasi Wais memiliki SHU sebesar 150 juta. Pembagian SHU ditetapkan sebagai berikut. Jasa modal 30%, 45 juta. Jasa penjualan 45%, 67.500. Jasa pengurus 10%, 15 juta. Jasa pendidikan 10%, 15 juta. Dan dana cadangan 5%, 75 juta. Modal simpanan koperasi 350 juta dengan total penjualan dalam 1 tahun 450 juta. Jika OCA memiliki simpanan sebesar 50 juta dan telah melakukan pembelian sebesar 250 juta, hitunglah besar SHU yang diterima oleh OCA. Penyelesaian dari soal tersebut adalah SHU JM 50 juta dibagi 350 juta. Itu hasilnya 0,14 juta dikali 45 juta. 45 juta diambil dari jasa modal. 0,14 dikali 45 juta yaitu hasilnya 6.300. SHU JA 25 juta dibagi 450 juta dan hasilnya yaitu 0,5. 0,5 dikali 150 juta dan hasilnya itu 67.500. 0,5 dikali 67.500 dan hasilnya yaitu 3.375. JM plus JA-nya yaitu 6.300 ditambah 3.375. 6.300 ditambah 3.375 yaitu hasilnya 9.675. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.